Ustadz Sulaiman yang mendengar jika Zahra tidak mau pulang ke rumah karena takut ketahuan oleh abahnya langsung menekan rem mobil kemudian melihat ke arah Zahra. "Terus kau mau kemana? Jika kau bisa keluar rumah tidak diketahui oleh orang tuamu. Kenapa kau tidak melakukan hal yang sama lagi?" kata Sulaiman benar-benar terpancing dengan sikap Zahra. "Aku tidak pernah pulang jam segini lewatnya. Biasanya aku pulang sebelum abah bangun sholat malam," jawab Zahra tidak berani melihat Sulaiman. Dia sadar jika pria di sampingnya itu sudah sangat jengah menghadapi tingkahnya. "Baiklah, terus kau mau kemana?" tanya Sulaiman menatap datar pada Zahra. Zahra masih diam. Dia juga bingung ingin kemana di jam segini. Apalagi semua sahabatnya asih berada di kantor polisi. Dia ingin ke rumah Ayuna. Tapi dia khawatir ketahuan oleh Ibu Ayuna tentang kelakuannya. Melihat Zahra hanya diam saja Sulaiman kembali memijat pangkal hidung mancungnya. Setelah berpikir sejenak akhirnya dia kembali menghidupkan mobilnya dan berpatah balik. Zahra masih tetap diam tidak berani membuka suara melihat kemarahan dari sorot mata Ustadz Sulaiman. Ini juga pertama kali Sulaiman merasa kesabarannya benar-benar diuji menghadapi sikap Zahra. Tidak berapa lama Sulaiman memarkir mobilnya di sebuah rumah mewah berlantai 2. Zahra mengedarkan pandangannya di rumah mewah itu. Dia tidak tahu siapa pemilik rumah di hadapannya. "Turun," singkat Sulaiman turun dari mobilnya melangkah mendekati pintu tersebut. Zahra juga mengikuti punggung Ustadz Sulaiman. Sulaiman membuka pintu rumah berlantai 2 itu kemudian melangkah masuk ke dalam dengan Zahra yang mengikuti punggungnya. Zahra mengedarkan pandangannya di rumah yang didesain gaya Eropa modern di hadapannya yang sangat rapi dan elegan dengan barang-barang yang ditata rapi tapi ditutup beberapa bahagian menggunakan kain berwarna putih. "Rumah siapa?" batin Zahra. "Kau tidur saja di sini," kata Ustadz Sulaiman melangkah naik ke lantai 2. Zahra masih setia mengikuti Sulaiman punggung calon suaminya itu. Ustadz Sulaiman membuka satu pintu kamar yang berwarna putih. Zahra berdiri di dekat Sulaiman dan melihat ke dalam kamar yang seperti kamar cewek. "Tidurlah di kamar ini. Kau bisa menggunakan pakaian yang berada di lemari ruang ganti sana. Jika kau mau mandi, semua sudah siap di dalam kamar mandi. Bangun pagi kau buat saja sarapan sendiri. Semua lengkap di dapur bawah. Besok aku akan menjemputmu di sini," jelas Ustadz Sulaiman panjang lebar masih berdiri di ambang pintu dengan satu tangan memegang nok pintu. "Apa katamu? Besok kau menjemputku di sini? Yang benar saja kau meninggalkan aku di rumah sebesar ini seorang diri. Dan aku juga tidak tahu ini rumah siapa," kata Zahra berapi-api. Dia takut ditanggal sendirian di sana. "Ini rumahku. Kamar ini, kamar Danisa," kata Ustadz Sulaiman melangkah ingin turun ke bawah. Dia tidak peduli pada Zahra yang takut sendirian di rumah itu. Siapa suruh dia membuat masalah? Fikir Sulaiman. Rumah mewah itu memang milik Ustadz Sulaiman. Dia membelinya dari hasil usahanya yang berada di Mesir. Rumah yang dia beli untuk ditinggali oleh Abi juga uminya dan adiknya. Tapi uminya sudah nyaman tinggal di rumah sederhana yang tidak jauh dari Pasantren Al-Fatih. Karena rumah itu tidak ditinggali, maka itu beberapa isi rumah itu sengaja ditutup agar tidak berdebu. Tapi Sulaiman juga sering di sana. Jadi dia juga membeli beberapa bahan makanan dan menyimpannya di kulkas. Zahra menghalangi jalan Sulaiman dan merentangkan kedua tangannya di hadapan Sulaiman. "Tidak, aku tidak mau. Aku takut tinggal di sini sendirian. Pokoknya aku tidak mau. Kau harus menemani aku," kata Zahra kekeh tidak mau di sana sendirian. Petik 2. Aku tidak mau. Aku takut tinggal di sini sendirian. Pokoknya aku tidak mau. Kau harus menemani aku, kata Zahra kekeh tidak mau di sana sendirian. Sulaiman benar-benar pusing dibuat oleh Zahra. Dia kembali membalikkan tubuhnya melangkah ke arah pintu tidak jauh dari pintu kamar tempat tadi Sulaiman menyuruh Zahra tidur. Membuka pintu masuk ke dalam kamar menyimpan kunci mobilnya di meja rias kamar. Masuk ke dalam kamar mandi mencuci kakinya dan membasuh wajahnya.
Juga tidak lupa mengambil wudhu, melangkah ke ranjang, merebahkan tubuhnya, dan mulai tidur. Dia tidak peduli lagi pada Zahra. Terserah mau tidur atau tidak, dia tidak mau ambil tahu lagi. Di luar kamar, Zahra juga melangkah masuk ke dalam kamar Danisa. Dia menyempatkan waktunya untuk membersihkan tubuhnya karena merasa tubuhnya lengket semua. Selesai membersihkan tubuhnya, dia membuka lemari di ruang ganti mencari pakaian Danisa yang bisa dia gunakan. Ternyata pakaian Danisa sedikit kecil untuk tubuhnya yang bohai. Baju-baju ini semua kecil untuk ukuran tubuhku, kata Zahra memilih-milih baju yang berada di dalam lemari. Tidak sengaja dia melihat ada baju kaos Ustadz Sulaiman. Ini baru benar, kata Zahra mengambil baju itu dan memakainya. Setelah itu dia juga melangkah ke ranjang Danisa, merebahkan tubuhnya dan langsung lelap. Karena dia memang sudah sangat ngantuk. Keesokan harinya Zahra sudah terbangun dari tidurnya. Dia melihat jam di ponselnya, ternyata sudah pukul 6 siang. Zahra buru-buru bangun dari tidurnya, turun dari ranjang, langsung keluar berjalan menuju kamar Ustadz Sulaiman. Dia ingin segera pulang sebelum ibunya menyadari jika dia tidak berada di kamar. Tok tok tok. Zahra mengetuk pintu kamar Sulaiman tapi tidak ada tanda-tanda jika Sulaiman akan membuka pintunya. Kemana dia? Gumam Zahra memutar nok pintu kamar Ustadz Sulaiman. Ternyata tidak dikunci. Zahra melangkah masuk ke dalam. Samar-samar Zahra mendengar suara air berjatuhan di kamar mandi. Zahra melihat-lihat kamar Sulaiman sambil menunggunya keluar dari kamar mandi. Sulaiman keluar dari kamar mandi hanya melilit pinggangnya dengan handuk. Dia tidak menyadari jika Zahra berada di dalam kamarnya. Zahra juga tidak menyadari jika Ustadz Sulaiman sudah keluar dari kamar mandi. Karena dia fokus melihat foto-foto wisuda Ustadz Sulaiman yang berada di kamarnya. Dia melangkah ingin menuju ke ruang ganti berniat untuk memakai pakaiannya. Tapi saat melewati Zahra, ekor matanya menangkap bayangan Zahra. Sulaiman melihat ke arah Zahra. Zahra juga kebetulan melihat ke arahnya. Kaget Zahra berteriak dengan tangan yang refleks menarik handuk Sulaiman karena dia oleng ke belakang. Bola mata Ustadz Sulaiman membola saat dia polos tanpa sehelai benang pun yang menutupi tubuh atletisnya. Wow, perfect, kata Zahra melihat ke arah bawah Sulaiman. Zahra, teriak Ustadz Sulaiman dengan wajah yang memerah, benar-benar marah pada kelakuan Zahra. Di mobil Zahra menahan tawanya melihat wajah cemberut Ustadz Sulaiman. Saat ini mereka sedang menuju ke rumah orang tua Zahra. Ada apa dengan wajahnya Pak Ustadz? Tanya Zahra masih menahan tawanya. Dengan dibumbui sindiran, Sulaiman melihat sekilas pada Zahra dengan wajah kesalnya dan tidak menjawab Zahra yang terlalu kekanakan menurutnya. Udah Pak Ustadz, enggak usah ngambek gitu, udah kayak cewek lagi datang bulan aja, moodnya buruk mulu. Zahra semakin sengaja membuat Sulaiman kesal padanya. Apa kau bisa diam? Kata Ustadz Sulaiman tanpa melihat ke Zahra. Nadanya benar-benar tidak bersahabat. Mendengar nada Ustadz Sulaiman, Zahra terkikik geli. Entah mengapa dia sangat senang membuat calon suaminya itu kesal padanya. Tanpa Zahra sadari jika dia sudah mulai menaruh hati pada calon suaminya itu.